Alhamdulillah. Coba dimasukkan dulu. Iya ya. Nanti pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan perkara dugaan suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan tahun 2018, yang mana kita tahu bahwa sebelumnya sudah ditetapkan beberapa orang tersangka. Pada kesempatan sore hari ini nanti kami beri kesempatan juga kepada rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penyampaian pada sore hari ini yang akan disampaikan hadir pada sore hari ini Pak AM selaku pimpinan KPK dan Pak Haryoto selaku Deputi Penindakan KPK. Nanti juga kami beri kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di luar sana nanti bisa bertanya via online. Kami beri kesempatan juga untuk bertanya lebih lanjut. Kami persilakan Pak AM untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan beberapa hal sore hari ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan perkembangan dan penanganan perkara. Sebetulnya ini kan perkara yang lama tahun 2017 terkait dengan kegiatan operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi. Nah, dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang, dan dari jumlah itu 12 diantaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta. Sudah diproses hingga persidangan. Yang pertama, Sumi Sola, kemudian Herwan Malik, Arpan, Saifuddin, Supriyono, Supardi Nursain, Muhammadiyah, Zainal Abidin, Heli, Busrisal, Effendi Hatta, dan Giovanni Yusman alias Siang. 12 orang ini sudah dinyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian masih dalam proses penyidikan CB, Ketua DPRD, ARS, Wakil Ketua DPRD, CZ, Wakil Ketua DPRD, C, Fraksi Restorasi Nurani, TH, Fraksi PKB, dan PN dari Fraksi P3. Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tanda tangan pada tanggal 28 November 2017. Dalam perkembangannya KPK mengungkap bahwa praktek uang ketok palu tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD tahun anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017. Mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa transaksi, surat, dan barang elektronik, para tersangka yang merupakan anggota DPRD Jambi diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi juga meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut,
meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran 100 juta atau 600 juta per orang. Selanjutnya, para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar kisaran 400 juta hingga 700 juta rupiah untuk setiap fraksi, dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran 100 juta, 140 juta, atau 200 juta rupiah. Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang ketok palu mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan atau menerima uang dalam kisaran 100 juta atau 200 juta rupiah per orang. Hari ini untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka selama 20 hari pertama, mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 di rutan KPK Gedung Merah Putih. Sebelum dimasukkan ke dalam rutan KPK Gedung Merah Putih, akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK Kapling C1, yaitu CP Ketua DPRD, ARS Wakil Ketua DPRD, dan CZ Wakil Ketua DPRD. 3 orang yang ditahan hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana sejak 28 Desember 2018 bersama dengan 10 orang lainnya. 7 tersangka telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dan untuk 3 tersangka ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Untuk pelaku anggota DPRD sampai saat ini berjumlah 184 orang anggota DPRD. Nah, ini tentu saja merupakan sisi yang kurang baik bagi demokrasi yang sedang kita jalankan. KPK menegaskan keputusan rakyat yang diberikan pada para wakil rakyat di DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Eng atas menyampaikan beberapa poin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bukan nomor dari mana? Tentu saja yang di online ya. Oke, silakan. Mas Mario. Oke, saya Mario dari DPRD yang menanyakan kenapa baru dilakukan penahanan sekarang. Kedua, bahwa kasus ini tadi Pak Alex sebutkan terkait uang ketok palu atau suap berjamaah ini kan Anda sempat katakan itu adanya titipan proyek-proyek. Sampai saat ini apa sih proyek yang juga dimintakan oleh para anggota Dewan Terhormat tersebut? Kan kita tahu ada pembangunan RSUD di Jambi, ada pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain. Apakah memang sudah pengembangan penyelidikan dugaan proyek-proyek tersebut? Terus selanjutnya, apakah juga ada kemungkinan pengembangan ke kasus-kasus lain atau misalkan TPPU gitu, misalkan kalau kemarin kan Jumi aja tuh buat uang jahit aja 56 juta buat jahit pakaian top gitu kan, kayak gitu kan cukup apa miris kita gitu loh, orang makan susah dia jahit baju aja 50 jutaan gitu loh. Nah, selanjutnya total dari anggota DPRD ini berapa sih yang sudah ditetapkan? Kalau sebelumnya kan KPK sempat mempunyai catatan cukup menarik, 26 anggota DPRD Kabupaten Seluma misalkan, itu 26 tersangka. Malang itu 22 atau 24. Kalau Seluma itu kan 2 orang mati tuh, kalau mau ditahan mati, 2 orang tuh jantungan katanya kan mati. Ya. Seluma, Malang, Medan, ini. Nah kalau Jambi ini udah berapa totalnya? Apakah dari total 64 ini semua tersangka atau seperti apa? Terus ini kan baru 3 orang lagi gimana? Nggak takut kabur kayak kamu masih itu atau gimana nih? Itu aja Pak Alex. Baik Mas Mario, terima kasih
Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Mungkin yang dari tidak belum ada. Baik, baru satu. Kalau silakan. Nanti mungkin Pak Karito bisa menambahkan, kenapa baru dilakukan penahanan sekarang? Apakah kasusnya sudah lama kan seperti itu? Nah, ini kan dikaitkan dengan pengembangan penyidikan untuk kasus-kasus yang lama. Kita memang sudah melakukan proses penyidikan cukup lama. Kenapa berjalan sekarang? Tentu ini terkait dengan masalah penahanan dan kecukupan alat bukti. Kami tentu saja tidak ingin ketika kami melakukan penahanan sementara dari proses penyidikan itu akan berlangsung lama. Nah, biar bagaimanapun begitu kita tahan, arbu itu sudah jalan, Mas Mario. Ketika arbu berjalan, kemudian alat bukti masih belum cukup kuat atau masih ingin digali oleh penyidik, tentu ini konsekuensinya ketika melewati masa penahanan yang bersangkutan akan keluar. Kita tidak ingin itu. Selain itu, kita juga ingin memberikan kepastian bagi para tersangka ya, yang sudah dilakukan pada hari ini bahwa mulai hari ini ke depan gitu, kita paling punya waktu paling 90 hari atau 120 hari ada kepastian bahwa kasus ini dalam jangka waktu paling lama 120 hari sejak hari ini itu harus kita limpahkan ke pengadilan. Nah, kan itu. Jadi itu yang alasan kenapa baru sekarang kami lakukan penahanan. Nah, kemudian terkait proyek apa saja yang diminta oleh para anggota DPRD terkait proyek, mungkin Pak Karto ada informasi dari proses penyidikan proyek-proyek apa saja yang diminta oleh yang bersangkutan, karena di Provinsi Jambi itu kan proyek-proyek kita banyak juga proyek pembangunan jalan, perbaikan atau masih apapun saja kita tidak tahu persis proyek yang mana yang diminta oleh para anggota dewan. Ada informasi? Belum ada. Sementara kami belum tahu, tidak disampaikan oleh penyidik proyek apa saja yang diminta yang bersangkutan. Tapi yang jelas bahwa masih baru usulan gitu, belum ditetapkan di dalam APBD. Gitu. Nah, apakah nanti akan kita kembangkan ke TPPU-nya? Nanti lihat apakah dalam pengembangan pendidikan gitu, itu ditemukan aset-aset yang kita duga berasal dari tindak pidana korupsi, tentu dibandingkan dengan profil yang bersangkutan selaku penyelenggara negara. Misalnya kalau background-nya hanya penyelenggara negara, misalnya tidak mempunyai kegiatan yang lain, tapi dia memiliki kekayaan atau aset yang jauh lebih besar dibandingkan profil yang bersangkutan selalu penyelenggara negara, itu patut diduga bahwa aset tersebut juga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tentu itu nanti menjadi pertimbangan kami untuk menindaklanjuti dengan TPPU. Tapi kembali lagi nanti akan kami lihat di dalam proses penyidikan selanjutnya. Kemudian yang kita orang bagaimana, apakah kita takut akan melarikan diri? Tentu yang 3 orang ini juga sudah kita lakukan pencekalan. Ya. Kemudian yang bersangkutan juga kooperatif dalam proses pemeriksaan penyidikan. Tentu kalau nanti alat buktinya sudah cukup, akan juga kita lakukan penahanan. Tentu ini menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut, Mas Mario. Artinya tidak bareng ini artinya karena kecukupan alat buktinya tidak belum langsung ya? Atau memang ada metode misalkan digilir tiga dulu atau gimana? Memang apa karena pun alat buktinya kurang langsung? Saya pikir penyidik masih melakukan proses penyidikan ya dengan memanggil saksi-saksi sebelum nanti yang bersangkutan kita lakukan. Nah ini kan 6 orang ini sebetulnya yang saya sampaikan tadi kan masih dalam proses penyidikan, dan hari ini dari 6 orang itu 3 sudah kita tetapkan untuk dilakukan penahanan. Apakah ada kemungkinan nanti juga menyangkut anggota DPRD yang lain seperti
Malang. Nah, itu tentu akan kita lihat perkembangan dari penyidikan itu. Jadi kata itu kemungkinan kalau memang semuanya anggota DPR itu menerima dari pembahasan APBD atau palu, jadi ada kemungkinan. Jadi keadilan harus berlaku untuk semuanya. Totalnya berapa Pak? Yang untuk DPRD yang sendiri ini totalnya sudah berapa tersangka? Baik yang sudah ditahan ataupun yang masih ada. Semua dengan tadi kan ada 18 orang ya, yang 12 sudah diputus, inkrah, 6 ada unsur swastanya 1, dari 18 itu dikurangi swasta 1, kemudian ada gubernur, jadi lebih kurang mungkin anggota DPR-nya dapat 16 ya? 2. Oh, 13 ya? Oh iya, jadi ada PHT sekretaris daerah, jadi anggota DPR-nya 13 orang ya. Artinya tidak menutup kemungkinan ada pengembangan ke DPRD yang lain. Anggota DPRD yang lain? Iya. Ya, pasti tentunya nanti di dalam proses penyidikan akan kita lihat apakah semua anggota DPR itu terima uang ya sama kejadian seperti di Kota Malang atau di Sumatera Utara. Itu. Tadi kan Pak Alex sempat menyinggung kepastian hukumnya itu baik untuk kepentingan hak asasi manusia ya agar lebih terlihat interaktif. Mungkin boleh nggak misalkan teman-teman di sini menanya langsung nih kepada jagoan-jagoan di belakang itu misalnya bagaimana pandangan dia dalam proses pengetok palu, apa memang ada permintaan dari gubernur, apa memang inisiatif para dewan untuk dapat uang izin. Ya ini artinya untuk agar lebih interaktif saja dan ya minimal menjunjung HAM juga soal yang tadi Anda singgung. Ini kan bagian HAM itu bagian dari mana Pak Cornelis, apakah bisa Pak Cornelis memberikan agar terlihat interaktif aja Pak, jangan baik, terima kasih. Jadi saya kira ini kan ada Pak Deputi, tapi silakan Mas Mario bertanya kepada Pak Ain dan Pak Deputi ya. Terkait dengan materi tentunya ini kan masih proses penyidikan, nanti masih berjalan proses penyidikannya dan teman-teman tentunya nanti perkembangannya selalu kita update. Gitu ya. Terima kasih ya. Pak Mario. Ya. Polkam menyoroti banyaknya kasus yang terkait di kepolisian dan KPK. Ini KPK banyak kasus yang belum selesai. Kasus yang mana kira-kira? Kasus sama kayak BRI, jadi kan sampai sekarang belum selesai. BRI itu kan SAT. Sekarang kan sedang PK kita ya, KPK ya, kita tunggu putusan Mahkamah Agung. Ersilino ini kembali lagi ini sudah memasuki periode tahun ketiga, periode ketiga kepemimpinan ya. Kita akan segera memberikan kepastian terkait yang bersangkutan. kendalanya apa sih Pak? Kembali lagi yang bersangkutan itu kan disangkakan melanggar pasal 2 dan 3. Nah, kalau pasal 2 dan 3 itu kan ada unsur kerugian negara yang harus kita buktikan. Nah, itu sangat tergantung pada hasil audit BPK. Sejauh ini hasil auditnya belum kita terima. Bukan karena adanya penolakan dari PT HDNI di Cina itu ketika penyidik KPK ini meminta hasil auditnya apa itu bagian dari kendala sehingga lamanya proses penyidikan. Salah satunya itu, jadi data dokumen terkait dengan berapa sih harga sebenarnya dari klaim yang diberi oleh Pelindo itu tidak kami dapatkan. Tapi kami dalam rangka perlindungan kerugian negara itu akan menggunakan ahli, baik dari PP terkait dengan kalau dibuat di Indonesia kira-kira harga wajarnya berapa misalnya itu nanti kemudian kita mintakan BPK apakah dengan dasar seperti itu cukup untuk membuktikan adanya terjadi kerugian. Ada pembicaraan juga sempat menjadi hakim di Tipikori terkait putusan Najar kemarin dibilang bebas, dapat cuti, dapat apalah segala macam CPI atau kira-kira tanggapan Anda nih gimana? Apakah memang KPK memberikan status JC kepada Nazaruddin atau seperti ini ada pemahaman yang berbeda antara justice kolaborator dengan kerjasama ini apa sih? Yang sebenarnya gimana sih? Sebetulnya kalau JC Nah, maksudnya ini kan konflik mesti jelas, jangan ada kayak kesan main-main kata atau
beban kusir sistematik begini gimana? Bisa dijelaskan? Kalau dari juru bicara Pak Ali kan sudah menyatakan bahwa KPK tidak pernah memberikan sisi. Ya, tapi betul bahwa dalam selama di tahanan, kemudian KPK memberikan surat yang bersangkutan kerjasamanya untuk mengungkap kasus yang lain. Sebetulnya dia itu lebih bertindak sebagai bukan GC tetapi whistleblower. Kalau ada kasus yang lain yang terbuktikan dalam kasus KTP misalnya. Terus apalagi yang diungkap oleh yang bersangkutan. Nah itulah kita mengeluarkan surat untuk kasus iktp yang bersangkutan bekerjasama mengungkap kasus yang lain. Tapi untuk kasus dia sendiri, sebelumnya KPK tidak pernah memberikan status yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Nah itu. Oke, Mas Yoyo, mungkin beri kesempatan dulu yang lain terkait dengan yang kita sampaikan pada sore hari ini ya. Ya, silakan. Nama. Dan terkait dengan tanggapan pimpinan soal kelakuan parkir bis, kelakuan kaki dewas terkait parkir yang menggunakan masker. Ini mau pertolongan dari Kalau ini untuk kasus yang ini dulu, selesai belum? Perkara yang ini dulu ya. Nah, yang kita fokus balik lagi ya ke ini yang soal ini. Kenapa medianya yang kami Pak? Tidak baru 3 lagi ya. Apakah sudah diupload di pekan depan atau besok? Ya, kita segera dalam waktu dekat mungkin minggu depan. Ya. Satu lagi paling nih soal karena 2 kali dari Sofian Basir kira-kira ini kan apa memang KPK sudah menyerah atau memang kan ada temuan sebelumnya pengembangan bahwa dalam kasus pupuk itu tersangka Bowo itu menyebutkan pernah diberikan bantuan oleh Sofian Basir saat caleg itu, apakah itu tidak bisa mulai dihitung masuk untuk membuka penyelidikan baru dalam kasus baru terhadap Sofian Basir, tidak lagi hanya mengandalkan PLTU saja? Seperti apa, memang udah nyerah atau gimana? Kalau terkait dengan SP, ya jelas putusan di MA ya itu sudah menyatakan bahwa SP tidak terbukti bersalah. Kita harus menghormati putusan MA. Kan itu. Artinya ada kesimpulan akan melakukan upaya hukum lanjutan nggak? Itu maksud saya. Nanti kita lihat, karena apa? Putusan dari Mahkamah Agung sendiri kan sampai sekarang belum kita terima. Pertimbangannya apa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya putusan MK, ya, kemudian kalau nggak salah itu di Mahkamah Agung juga mengeluarkan apa peraturan MA atau apa. Sebetulnya kan PK itu menjadi hak dari terpidana atau ahli warisnya, kan itu PK. Jadi kalau kita kembalikan ke situ, mestinya aparat penegak hukum, KPK atau kejaksaan itu nggak punya kewenangan untuk melakukan atau nggak punya hak untuk melakukan PK. Jadi selesai di putusan terakhir ini ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang masih mau ditanyakan terkait dengan perkara untuk di samping ini? Masalahnya ada? Masalahnya? Nggak ada? Yang boleh? Ada belum? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, terima kasih semuanya rekan-rekan dari rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.